Perkenalkan, saya Aufa, saya apoteker dari instalasi farmasi rawat jalan RSUD Dr. Susilo Slawi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tata cara minum obat saat berpuasa. Barangkali di sini ibu bapak semua masih bingung untuk cara penggunaan obat pada saat puasa. Kan ada perbedaan jam antara pada saat kita berpuasa atau tidak. Langsung aja untuk mempersingkat waktu, penggunaan obat saat puasa, karena selama bulan puasa atau bulan Ramadan ini pola makan dan minum kan akan berubah. Waktu yang leluasa yang biasanya untuk minum obat pun ikut berubah dari yang 24 jam menjadi 10,5 jam, karena 12 jamnya itu kita berpuasa ya, 12 sampai 13 jamnya. Nah, bagaimana sih cara kita meminum obat walaupun tetap berpuasa, tapi efek obatnya itu tetap maksimal berfungsi di tubuh kita? Bagaimana jadwal obat yang diminum? Perubahan jadwal dan dosis dapat mempengaruhi efek terapi obat, karena itu perlu kehati-hatian jika perlu perubahan. Yang paling tepat itu untuk biasanya kan ibu bapak itu resepnya berbeda-beda. Itu biasanya bisa langsung dikonsultasikan ke dokter atau bisa bertanya di bagian farmasi secara langsung. Tapi beberapa obat juga secara umum kan ada yang minumnya 1 kali sehari, 2 kali sehari, 3 kali sehari. Itu nanti yang akan kita bahas ya ibu. Secara umum obat yang diminum 1 kali sehari itu artinya per 24 jam. Jadi bisa diminum setiap sahur atau setiap berbuka. Jadi pilih salah satu aja. Nah, kalau obat yang diminum 2 kali sehari bisa diminum pada saat sahur dan bisa diminum pada saat berbuka. Sahur dan berbuka. Jadi kalau untuk penggunaan obat untuk 1 kali sehari dan 2 kali sehari masih mudah ya ibu-ibu. Jadi kita bisa mengingatnya dengan baik, jadi nggak kesusahan, karena kalau 1 kali sehari bisa sahur atau pas berbuka, kalau 2 kali sehari bisa pas berbuka dan pas sahur. Nah, gimana kalau misalkan kita minum obatnya 3 atau 4 kali sehari yang biasanya kita minum? Yang biasa pada hari biasa itu kalau 3 kali sehari bisa per 8 jam, dan kalau 4 kali sehari bisa per 6 jam. Karena berpuasa waktunya yang tadinya 24 jam menjadi 10,5 jam. Ini solusinya bisa penggunaan obatnya yang diubah. Beberapa jenis obat ada yang efeknya langsung, ada yang efeknya diperlambat. Seperti obat diganti sediaan yang melepaskannya obatnya berfungsi perlahan-lahan. Jadi kalau obat yang berfungsi perlahan-lahan itu fungsinya akan lebih panjang. Jadi kita tidak harus menggunakan obatnya secara 3 kali sehari atau 4 kali sehari, karena obatnya itu diganti dengan sediaan yang efeknya lebih panjang. Tetapi ini jarang terjadi karena ibu bapak biasanya kan kalau penggunaan obat rutin, biasanya kan ibu bapak lebih hafal obat-obat yang digunakan setiap bulannya. Jadi kalau misalkan ada perubahan obat atau jenis obatnya, pasti kan merasanya kurang nyaman atau bingung. Yang biasanya pakai kandesartan atau yang biasanya pakai kaptropil ternyata harus diganti obat lain demi obatnya efeknya lebih perlahan. Jadi ada solusi lainnya, yaitu jika obatnya nggak bisa diganti, maka penggunaan selama berpuasa sebaiknya dibagi dalam rentang waktu yang sama. Tetap karena 1 hari itu ada 24 jam, jadi ketika penggunaannya 3 kali sehari dibagi per 8 jam. Namun karena waktu siang harinya tidak bisa dipakai karena kita sedang berpuasa, dipakainya jadinya waktunya 3 kali sehari pada saat buka puasa. Pada saat buka puasa jam 6 sore, lalu untuk minum yang keduanya pas jam 11 malam atau menjelang tengah malam.
Setelah itu yang ketiganya baru pada saat sahur jam 4 pagi. Nah, untuk jam 11 malam, tengah malam itu kan mungkin ibu bapak tidurnya kan jam 8 atau jam 9. Nah, kita bisa mensiasatinya dengan pasang alarm. Di alarm untuk jam 11 itu minum obat. Kalau minum obatnya sesudah makan, kita bisa mengisi perut dulu. Sesudah makan itu bukan berarti kita harus makan besar seperti makan nasi atau makan yang lain. Yang penting perutnya terisi, tidak kosong, bisa makan roti atau makan makanan yang lain selama perutnya diisi dan tidak kosong ya Bu Ibu. Nggak harus makan nasi. Kan males ya Bu Ibu, Bapak-bapak kalau misalkan jam 11 malam harus bangun minum obat tapi harus makan dulu. Makannya nasi yang banyak pasti kan tidak selera ya Ibu-ibu. Jadi bisa disiasatinya dengan makan cemilan atau roti sedikit sebelum minum obat. Nah, untuk penggunaan obat 4 kali sehari itu tidak dianjurkan saat berpuasa. Jadi biasanya dokter akan menyesuaikan. Kalau misalkan biasanya 4 kali sehari akan dikurangi menjadi 3 kali sehari. Terutama untuk antibiotik juga itu tidak disarankan. Bagaimana dengan penggunaan obat sebelum dan sesudah makan? Kalau sebelum makan, jika harus diminum sebelum makan berarti sekitar 30 menit sebelum makan sahur atau makan malam. Biasanya kalau buka puasa kan nggak ada yang langsung makan, ada yang makan takjil dulu. Nah, kalau sesudah makan bisa sesaat sebelum makan besar, yaitu makan nasinya itu 30 menit sebelum makan nasi itu boleh minum obat dulu. Itu penggunaan obat yang sebelum makan. Kalau yang sesudah makan, setelah makan artinya kondisi lambungnya itu sudah terisi makanan. Balik lagi ya Ibu Bapak, tidak harus makan nasi dulu. Yang penting perutnya diisi dulu. Mau makan apapun yang penting ada isinya dulu. Kira-kira 5 sampai 10 menit setelah makan besar boleh meminum obatnya. Jika ada obat yang diminum tengah malam sesudah makan, maka dapat makan dulu dengan roti atau sedikit nasi sebelum minum obat. Tidak semua obat itu membatalkan puasa ya Ibu Bapak. Beberapa obat itu yang masih bisa digunakan itu tidak membatalkan puasa. Contohnya banyak. Yang pertama obat yang diserap melalui kulit. Contohnya pakai krim, salep, itu tidak membatalkan puasa ya, karena tidak melalui saluran pencernaan. Lalu ada obat yang diselipkan di bawah lidah. Beberapa pasien jantung itu ada obat yang diselipkan di bawah lidah untuk mempercepat efeknya. Biasanya itu adalah nitrogliserin atau isosorbit dinitrat. Nah, obat-obat tersebut itu walaupun dia masuk ke dalam mulut, tapi dia tidak melalui saluran pencernaan karena dihisap di bawah lidah, dia akan terserap di bawah lidah, jadi itu tidak membatalkan puasa. Lalu obat-obat yang disuntikan baik melalui kulit, otot, sendi, dan vena itu tidak membatalkan puasa, kecuali makanan yang melalui suntikan itu baru membatalkan puasa. Lalu obat tetes mata, obat tetes hidung, dan tetes telinga itu tidak membatalkan puasa ya Ibu Bapak. Lalu ada obat kumur juga. Mungkin beberapa Ibu Bapak ragu kalau misalkan menggunakan obat kumur. Itu takutnya akan membatalkan puasa, tapi selama tidak tertelan itu masih aman dan boleh digunakan selama berpuasa. Lalu ada obat asma yang berbentuk inhaler juga itu tidak membatalkan puasa. Lalu pemberian gas oksigen dan anestesi juga tidak membatalkan puasa, serta suppositoria atau obat yang mohon maaf yang dimasukkan ke dalam dubur atau anus itu juga tidak membatalkan puasa. Lalu mungkin ini di sini kan secara garis besar pasien polisaraf ya. Barangkali di sini ibu-ibu ada yang periksa ke poli dalam juga atau ada yang mengalami diabetes mellitus. Di sini juga ada anjuran untuk penggunaan obat pada pasien diabetes mellitus yang menjalani puasa ya. Nah,
Berpuasa bagi pasien diabetes mellitus itu, semua pasien disarankan membatalkan puasa jika gula darah kurang dari 70 mg per dl, lalu gula darahnya yang dicek dalam 1 jam, lalu gula darah yang lebih dari 300 mg, lalu terdapat gejala hipoglikemi, dehidrasi, dan penyakit akut lainnya, itu tidak disarankan untuk berpuasa. Karena puasa itu kan kaitannya dengan gula darah. Kalau misalkan berpuasa otomatis tidak ada makanan yang masuk, sedangkan gula darah itu untuk energi kita. Ketika misalkan ketika kita gula darahnya rendah dan tidak ada makanan yang masuk, itu kita akan bisa mengalami hipoglikemi. Gimana sih gejala-gejala hipoglikemi itu? Ada tangannya gemetar, berkeringat dingin, dadanya berdebar-debar, lapar, perubahan kesadaran, kebingungan, dan nyeri kepala. Ketika mengalami gejala-gejala tersebut, lebih baik kita membatalkan puasanya. Nah, ketika ada hipoglikemi, ada hiperglikemi juga, atau naiknya gula darah dalam darah. Nah, ini ada gejalanya juga Ibu Bapak, seperti rasa haus yang hebat, lapar, sering kencing, rasa lemah, kebingungan, mual, muntah, dan nyeri perut. Itu juga sebaiknya kalau mengalami gejala hipoglikemi atau hiperglikemi tidak disarankan untuk puasa, atau puasanya boleh dibatalkan saja. Lalu barangkali Ibu Bapak di sini ada yang menggunakan insulin. Di sini juga ada panduannya ya. Insulin itu ada 3 jenis. Ada yang kerja cepat, kerja sedang, dan kerja lama. Nah, untuk suntikan insulin yang 1 kali sehari itu biasanya yang kerja lama. Ini insulinnya bisa disuntikan sore hari menjelang berbuka puasa, dan dosisnya untuk khusus obat-obat gula itu sangat diperhatikan. Karena takutnya ketika kita dosisnya terlalu banyak akan menurunkan gula darah yang signifikan sehingga dapat menyebabkan hipoglikemi yang tadi sudah dijelaskan. Jadi biasanya dokternya akan menyesuaikan dosis yang biasa dan diturunkan sesuai dengan kondisi pasien pada saat itu. Lalu yang diabetes atau pasien diabetes dengan suntikan insulin 1 kali sehari pada malam hari, insulin tetap disuntikan pada malam hari karena kita kan sudah berbuka, dan dosisnya juga akan disesuaikan sesuai dengan keadaan pasiennya pada saat itu. Lalu yang 2 kali sehari, yang biasanya sebelum sarapan dan sebelum makan malam, insulin disuntikan, insulin pagi disuntikan sore hari menjelang berbuka puasa. Dosis mungkin akan dikurangi sepertiganya karena takutnya tadi ketika terlalu banyak dosis insulin akan menurunkan gula darah terlalu signifikan, yang ada pasiennya malah hipoglikemi dan itu berbahaya. Lalu insulin sorenya disuntikan sebelum sahur dan akan dikurangi sesuai kondisi pasien. Lalu pasien diabetes dengan suntikan insulin 2 kali sehari, besar pengurangan dosisnya. Dosis sesuai dengan pertimbangan dokter yang berbeda pada tiap pasien diabetes. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, monggo disampaikan saja. Kita berdiskusi bareng-bareng ya Ibu Bapak. Ya, terima kasih Mbak Ufa atas informasinya. Barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan mengenai tata cara minum obat saat puasa, atau tadi ada yang belum jelas, atau misalnya Bapak Ibu di sini dosisnya masih belum paham cara minum obatnya saat puasa, silakan boleh ditanyakan ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan atau sudah paham, atau mau ada yang ditanyakan mengenai obat yang saat ini sedang dikonsumsi, monggo. Soalnya kan pada saat puasa berbeda ya, monggo Bapak. Terima kasih. Saya itu suntik insulin itu dari yang sudah itu kan malam hari itu, jadi saya nyuntiknya setelah buka. Dan tadi itu kan dijelaskan kalau 1 kali disuntikannya itu malah bukan. Ini ya sebelum buka, yang betul yang mana gitu.
Pak Heru bertanya tadi untuk insulin disuntikannya yang benar itu pada saat kapan? Setelah buka atau sebelum buka? Iya. Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Bapak berarti penggunaan insulinnya 1 kali sehari? Iya. Kalau misalkan 1 kali sehari itu berarti kan obatnya itu fungsinya jangka panjang ya Pak ya. Jadi disuntikannya cuma sekali aja. Jadi bebas Bapak sebenarnya digunakannya. Kalau misalkan Bapak yang biasanya sebelum tidur atau malam, karena kalau sudah malam itu kan sudah tidak berpuasa lagi. Jadi itu tidak mengganggu waktu saat berbuka puasa. Jadi Bapak bisa menggunakannya seperti biasa aja. Yang ini Pak, diabetes atau pasien diabetes dengan suntikan insulin yang 1 kali sehari yang diminumnya malam hari, obatnya seperti Lantus, Levemir atau Sansulin, itu insulinnya dapat tetap disuntikan seperti malam hari seperti biasanya saja. Yang saya tahu itu karena untuk menurunkan gula darah. Nggih. Setelah makan biasanya habis makan darah. Iya, yang 1 kali sehari atau yang 1 kali sehari itu boleh pada malam hari sesudah makan malam atau sesaat sebelum tidur. Iya, karena dia efeknya panjang 24 jam, jadi efeknya tuh sekali aja, boleh yang penting malam hari. Boleh sebelum tidur atau sesudah makan malam. Terima kasih Bapak. Sudah menjawab ya Pak. Ada pertanyaan lagi mengenai tata cara minum obat saat puasa. Barangkali ada yang mau ditanyakan mengenai dosis 4 kali sehari atau 3 kali sehari yang belum jelas, bisa ditanyakan juga ya. Atau misalnya ada jenis obat yang bingung, apakah ini membatalkan puasa atau tidak, silakan bisa ditanyakan juga ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi, monggo. Sudah jelas? Apakah sudah jelas? Sudah ya. Mungkin bisa direkap kembali ya. Kalau tadi ada beberapa dosis ya, yang kalau misalnya 1 kali sehari bisa diminum setelah sahur, atau kalau 1 kali sehari bisa setelah sahur atau setelah berbuka. Kalau 2 kali sehari saat sahur dan berbuka. Itu ya Bapak Ibu. Kalau yang 3 kali sehari ada jam-jamnya. Pada saat buka puasa jam 11 dan jam 4 atau pada saat sahur. Jadi buka puasa tengah malam atau jam 11 dan pada saat sahur. Kalau 4 kali sehari dianjurkan untuk tidak berpuasa ya, terutama untuk obat antibiotik, karena antibiotik itu kan harus dihabiskan setiap 8 jam ya. Iya. Gitu. Terus untuk obat-obatan insulin ya, terutama tadi ya Bapak Ibu bisa diperhatikan lagi, kalau misalnya insulin 1 kali sehari bisa diminum saat menjelang buka puasa, kalau yang pagi hari buka puasa ataupun nanti malam hari gitu ya, bisa ya setelah makan. Lagi Mbak, boleh? Oh ya boleh. Kalau misalnya lupa gitu, semalam lupa gitu, boleh paginya atau gimana? Kalau semalam lupa minum obat, boleh. Paginya gitu, apa enggak bisa? Kalau lupa, kalau misalkan pada saat itu langsung ingat, langsung disuntikan, tapi karena efeknya tuh 24 jam, jadi waktunya harus selalu sama Pak. Iya, jadi kalau bisa kalau misalkan malam terus jam 7 ya jam 7, kalau jam 8 jam 8. Jadi sebisa mungkin ada pengingatnya Pak, bisa pakai alarm atau diingatkan dari keluarganya. Masanya sampai tidur gitu kan, langsung pagi gitu. Iya, berarti Nggak usah minum, nggak usah nyuntik. disuntikan pada saat itu nggak apa-apa, karena kan insulin itu sangat dibutuhkan. Ketika pakai insulin artinya kita tidak bisa memproduksi gula darah, tidak bisa memproduksi insulin lagi tubuhnya karena harus pakai insulin yang disuntikan, jadi langsung disuntikan nggak apa-apa. Iya, tapi nanti berarti kalau lupa besoknya dikembalikan lagi ke awal, biar nanti setelah penggunaan itu bisa setiap malam aja. Iya, dipakai pengingat gitu ya Pak ya. ya mungkin kalau misalnya diri sendiri lupa bisa diingatkan oleh keluarganya yang ada di karena rumah. Harus pakai. Iya, atau mungkin alarmnya, alarm pengingat itu ya yang di handphone ya. Gitu. Mungkin itu. Apabila ada pertanyaan lagi, misalnya Bapak Ibu masih belum paham cara minum obatnya bagaimana, bisa bisa deh.
mana obat yang sebelum makan. Kan sekarang kalau minum sebelum makan kita mau sahur ataupun mau buka puasa itu saya langsung minum terus nggak lama langsung makan ya minum 3 menit gimana reaksi obatnya? Iya. Apa berbahaya? Iya. 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 Waktu itu Bapak penggunaan obatnya sebelum makan, tapi kan anjurannya 30 menit sebelum makan. Sebenarnya ini 30 menit itu waktu terlama ya Pak ya. Jadi kalau 15 menit sebelum makan juga masih boleh. Kalau misalkan Bapak sebelum makan persis, sebelum makan minum obat, setelah itu langsung makan, itu tidak dianjurkan. Jadi dikasih waktu dulu, minimal 15 menit ya, agar optimal penyerapan obatnya ketika lambungnya kosong. Jadi nanti lambungnya bisa terlindungi ketika Bapak makan dan tidak menyebabkan asam lambungnya naik. Seperti itu. Terima kasih.